Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Walaupun di tahun ajaran baru ini kita bertemu dalam pembelajaran online, tapi guru percaya anak-anak semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita bersatu dengan doa. Kita berdoa, ambil sikap tubuh yang baik, sikap hormat, karena kita mau meminta pertolongan Tuhan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa semua ya. Walaupun Ibu Guru tidak lihat kalian, Ibu Guru percaya bahwa anak-anak mengikuti Ibu Guru. Baik, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami Mama dan Bapa yang merawat kami dengan kasih sayang. Ajarilah kami ya Tuhan untuk menyayangi Mama dan Bapa dengan rajin berbuat baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sekali lagi selamat pagi. Oke, tahun ajaran baru ini luar biasa ya. Kita ketemu lagi setelah sekian lama kita tinggal di rumah. Dan hari ini kita kembali belajar walaupun situasinya berbeda. Tapi Ibu Guru percaya anak-anak juga rindu untuk belajar, khususnya bidang studi agama. Oke, Ibu Guru tidak perlu perkenalan lagi. Ibu Guru masih sama. Ibu Guru Novani Yasinta Werang masih sama, masih mengajar juga pelajaran agama. Baik, sudah siap belajar? Karena seperti biasa, di akhir penjelasan Ibu Guru nanti, Ibu Guru akan memberikan kalian tugas. Ikuti pelajaran Ibu dengan baik, konsentrasi ya. Ibu Guru yakin anak-anak semua yang ada di rumah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Oke, kita siap ya. Nah, ini buku yang Ibu Guru pakai ya. Seperti biasa, Ibu Guru tidak menjual bukunya, hanya fotokopian. Dan Ibu Guru juga punya fotokopian. Jadi kalau mau, silakan datang ke sekolah, ya. Oke. Ya, kita masuk pada pelajaran pertama. Pribadi peserta didik dan lingkungannya. Dengan subtema orang tuaku. Nah, sudah bisa berpikir kalau orang tuaku ini berarti menyangkut mama dan bapak. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak bisa menyadari betapa orang tua peduli akan dirinya. Ya, orang tua sangat peduli akan diri kita. Kenapa peduli? Karena apapun tujuan yang orang tua lakukan itu adalah untuk kebaikan kita anak-anak ya. Karena itu sudah sepantasnya kita harus bersikap hormat ya. Kita siap lagi. Lanjut. Langkah pertama. Nah, ini lihat gambar. Nah, yang punya buku bisa lihat di halaman 2. Sudah? Nah, sekarang anak-anak semua perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada gambar mama, kakak, lalu adik bayi. Nah, di sini adik, kakak dan mama ada bermain-main dengan adiknya. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, ini perasaan mereka sangat gembira, sangat senang ya. Suasananya ini gembira, tidak ada yang sedih karena kita bisa lihat ada kakak menyanyi, mama tersenyum sambil menggelitik sang adik bayi, ya toh? Nah, lanjut.
Sekarang kita menyanyi. Dengarkan lagu ya. Ikuti. Walaupun kita tidak bertatap muka di dalam kelas, Ibu Guru berharap kalian juga ikut bernyanyi. Oke? Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktu ku kecil hidupku amatlah senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Waktu ku kecil hidupku amatlah senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Ya, lagu gembira, suasana hati kita juga gembira. Walaupun kita belajar lewat jarak jauh, tapi guru percaya suasana hati anak-anak sekalian di rumah pasti bahagia. Ingatlah ayah bunda, bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Bila ku ingat lelah ayah bunda, bunda piara akan daku, sehingga aku besarlah. Waktu ku kecil hidupku amatlah senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Waktu ku kecil hidupku amatlah senang dipangku di peluknya, serta dicium dimanjakan, namanya kesayangan. Oke, terima kasih. Senang toh? Oke, guru juga senang. Lanjut. Oke, kita mendalami lagu yang tadi sudah kita nyanyikan. Lalu kita dengarkan tadi sama-sama ya. Lagu di atas judulnya tentang Bunda Piara. Guru yakin dan percaya anak-anak sudah tahu lagu ini. Dari TK juga pasti Bapak Ibu guru di TK juga sudah pernah ajar. Di rumah juga Mama dan Papa pasti sudah pernah ajar. Jadi anak-anak pasti sudah dengar, sudah tahu isi lagu dari Bunda Piara. Oke, lanjut. Nah, kehidupan anak-anak saat masih kecil sangat-sangat menyenangkan. Karena pada waktu kecil kita di pangkuan Mama dan Bapak. Yaitu Mama dan Bapak tidak kasih biar kita. Apalagi kalau kita sudah menangis. Cepat-cepat itu Mama dan Bapak langsung angkat kita, gendong, duduk di pangkuan Mama dan Bapak. Selain digendong, kita juga dicium, disayang, dimanjakan. Kita masih kecil itu, kita minta ini, minta itu. Kalau Mama dan Bapak punya, mereka punya uang yang lebih, mereka akan memberikan kepada kita.
Pokoknya masa kecil kita sungguh sangat luar biasa menyenangkan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang mama dan bapak lakukan pada waktu kita masih kecil. Lanjut. Nah, yang dilakukan oleh mama dan bapak kepada kita, anak-anaknya, adalah mereka bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Ya toh? Mama dan bapak itu kerja. Tidak peduli mau hujan kah, panas kah, mereka berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Nah, kita bisa lihat contoh kecil. Bapak kerja, mau kerja apa saja. Mau di bangunan, di kantor. Mama jualan, urus kita dalam rumah. Tetapi mereka sempat menyiapkan waktu untuk kita, mengingat masa depan kita. Contohnya sekarang, mama dan bapak mengirim kita ke sekolah. Mengirim kita ke sekolah untuk apa? Mengirim kita ke sekolah untuk mengikuti pelajaran. Selain pelajaran di rumah, mama dan bapak juga memikirkan masa depan kita. Mereka mengirim kita ke sekolah untuk belajar. Jadi mama dan bapak itu sangat-sangat luar biasa pengorbanan mereka ya. Apa saja mereka lakukan untuk memenuhi segala kebutuhan kita anak-anaknya. Ya. Tuh, jadi kita sebagai anak-anak harus ingat ya. Nah, meskipun lelah, orang tua tetap bekerja demi anak-anaknya. Tadi Bu Guru sudah singgung toh. Meskipun hujan, kita ingat ada yang kita punya bapak itu kerja di bangunan. Contohnya seperti Ibu Guru. Ibu Guru punya bapak itu pekerjaannya itu kerja di tukang bangunan. Kerja di bangunan. Nah, bapaknya Ibu Guru tuh mau panas kah, hujan kah, mereka tetap bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk kasih makan kita, untuk kasih sekolah kita, beli kita punya baju baru, belum kita minta jajan. Mereka tidak mengenal lelah, mau hujan kah, panas kah, mereka kerja saja. Ya toh, itu bapak, mama di dalam rumah. Walaupun mama kadang mungkin capek, sakit, tapi mama memaksakan diri, bukan memaksa juga. Mama tetap menyediakan waktu untuk menyiapkan segala sesuatu untuk kita. Ya toh? Nah, lanjut. Nah, jadi kita sebagai anak itu harus selalu mengucapkan terima kasih kepada orang tua, kepada mama dan bapak. Mama dan bapak itu tidak minta kita bayar mereka. Kalaupun kita bayar mama dan bapak, misalnya kita jadi orang, kita tidak dapat menghitung setiap kebaikan yang mama dan bapak berikan kepada kita. Nah, apa yang harus kita berikan kepada mama dan bapak? Nah, itu ucapan terima kasih. Selain ucapan terima kasih, kita juga harus dengar-dengaran. Jangan melawan. Ya toh? Nah, itu. Karena kita sudah mengucapkan terima kasih, orang tua sudah luar biasa. Mereka sangat senang. Jangan kau mama suruh. Adi atau Immanuel atau Valerie, tolong dulu kak bantu mama. Sabar dulu, saya nonton di YouTube atau saya main game dulu. Aduh mama, saya main game dulu ya. Saya masih main game nih, sabar. Lalu kita menjawabnya itu dengan nada yang kasar. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, di sini mama dan bapak menuntut kita untuk apa? Menjadi anak yang baik. Ya, mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita, ya. Baik. Nah, kita lihat di sini ada seorang anak dengan seorang mama, ya, mama dan anak. Kita lihat ini sikap apa ini ya? Ini anak sekolah toh? Dia mau pergi ke sekolah. Dia pamit dengan orang tuanya.
dia pamit dengan orang tuanya. Nah, tuh, udah lihat. Nah, ini dia mau pergi ke sekolah. Bu guru berharap juga anak-anak semua yang berada di rumah jika mau pergi ke sekolah, kita harus berpamitan dengan orang tua. Ya, nah, sikap hormat anak yang dilakukan kepada mamanya itu apa? Memberi salam, menyalin tangan ibunya, tangan mama. Oke. Nah, kita lihat di sini ada firman Allah dalam kitab suci. Kita bisa lihat kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu ada di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Nah, ada di Perjanjian Lama ya. Nah, kita bisa lihat di kitab Keluaran pasal 20 ayat 12 berbunyi, "Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Guru ulang lagi ya. Firman Allah dalam kitab suci, khususnya dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 12 berbunyi, "Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu." Jadi, hukum Allah nanti di kelas 4 baru kita belajar ya. Tapi ibu guru yakin juga pasti anak-anak juga yang lain sudah mendengarkan bahwa di dalam 10 perintah Allah, khususnya pada poin yang keempat, itu berbunyi tentang menghormati orang tua. Ya, menghormati orang tua. Karena orang tua ini adalah perpanjangan tangan Allah. Orang tua ini, mama dan bapa, adalah Allah kedua ya, yang ada di bumi sini. Jadi kalau kita sudah melawan mama dan bapa, berarti kita sudah melawan Tuhan Allah. Oke, lanjut. Nah, contoh-contoh menghormati orang tua. Yang pertama, mematuhi nasihat orang tua. Nah, mematuhi nasihat orang tua. Kalau mama bilang kita tidur siang, nah jam tidur kita tidur. Belajar, kita belajar. Mama minta tolong, bantu mama sedikit, kita harus dengar, ya. Tuh, contoh dari mematuhi nasihat orang tua. Lanjut, memberikan salam kepada orang tua. Seperti anak tadi ya, dia mau pamit ke sekolah, dia pamit kepada orang tuanya, "Mama, Bapak, saya mau pergi ke sekolah. Doakan saya supaya saya hari ini berhasil bisa mengikuti pelajaran dengan baik." Nah, jangan lupa salim, cium mama dan bapak. Nah, itu adalah bentuk ungkapan kasih sayang kita kepada orang tua, rasa hormat kita kepada orang tua. Lanjut. Nah, berkata sopan. Ya, berkata sopan. Jangan kadang kita sebagai anak itu kita bentak. "Wih, mama nih." Nah, itu sudah tidak sopan sama orang tua. Ayo tuh. Mama minta tolong. "Messi, tolong mama dulu Kak sebentar." "Wih, sabar dulu Kak. Saya udah main ini." Nah, itu kata-kata kita kepada orang tua itu sudah tidak enak. Ya toh? Kita sudah membentak kasar. Ya. Lanjut. Pamit pada orang tua saat mau keluar rumah. Nah, tadi ibu guru kasih contoh dalam gambar tadi, seorang anak mau pamit ke sekolah. Nah, kita juga kalau mau pergi main ke teman, kita juga harus pamit kepada orang tua. Biar nanti mama dan bapak tidak pusing cari kita ke sana kemari. Biar mama dan bapak tahu, oh, si Amora ada main di temannya. Nah, tuh mama tahu kita punya posisi ada di mana. Dan lain masih banyak contoh ya. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh tidak menghormati orang tua. Kalau tadi di atas kita membahas tentang contoh-contoh menghormati orang tua. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh tidak menghormati orang tua. Pertama, memanggil orang tua dengan berteriak. Nah, kayak tadi berbicara kasar. Mama di kamar, mama di dapur, kita di kamar.
kita membutuhkan sesuatu, mama, kita berteriak. Bukan kita datang menghampiri orang tua, bukan kita datang menghampiri mama. Mama, panggil sapa dengan baik, bukan kita berteriak, mama, begitu. Lanjut. Berbohong karena takut dimarahi orang tua. Ini kadang kita suka tipu, ya toh? Lanjut. Menangis dan memaksa orang tua menuruti keinginan kita. Ini masih banyak juga ya. Kadang kita ingin sesuatu, kita memaksa, kita menangis. Kalau kita masa menangis saja, saya menangis, berteriak supaya mama belikan saya es krim. Ya, boleh kita meminta kepada orang tua, tetapi kita juga melihat apakah mama dan bapak punya kelebihan atau tidak, punya uang lebih. Kalau mama dan bapak punya uang yang lebih, mereka tetap akan mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tetapi kalau mama dan bapak tidak punya, jangan kita memaksakan diri, ya. Lanjut. Jadi menghormati orang tua, menghormati mama dan bapak berarti mematuhi perintah Allah. Karena kita sebagai anak harus menyayangi orang tua kita, menghormati mereka setiap saat. Rasa hormat pada orang tua adalah tanda bakti anak pada orang tua. Tuhan Allah sangat gembira dan memberkati setiap anak yang menghormati kedua orang tuanya. Ya, itu kesimpulan kita ya. Jadi, menghormati mama dan bapa berarti mematuhi perintah Allah. Kalau kita sudah melawan, berarti kita juga sudah melawan Allah. Karena itu, kita sebagai anak harus menyayangi orang tua kita, menghormati mereka setiap saat. Bukan kita lihat mama dan bapak langsung hormat. Tidak. Sikap hormat itu yang bagaimana Bu Guru? Yang tadi Bu Guru sudah bahas dan kalian itu, sikap hormatnya itu bicara sopan ya. Tidak bentak-bentak orang tua. Jadi rasa hormat pada orang tua adalah tanda bakti anak pada orang tua. Tuhan Allah sangat gembira sekali dan memberkati setiap anak yang menghormati kedua orang tuanya. Kita bisa lihat lagi dalam teks kitab suci tadi, ayat tadi, di mana Tuhan mengatakan bahwa kalau kau menghormati orang tua, maka kau punya umur panjang. Apapun yang kau lakukan selalu diberkati oleh orang tua, lebih lagi Allah, ya. Terima kasih. Nanti Bu Guru akan mengirim tugas ya. Lanjut. Ini tugas yang kalian kerjakan ya. Nanti Bu Guru akan kirim lewat WA Bu Guru. Jangan kirim di WA umum ya, kirim di WA Bu Guru pribadi. Oke. Baik, Bu Guru rasa untuk hari ini kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Mari seperti biasa sebelum kita menutupi pelajaran, kita berdoa. Ayo semua ambil sikap berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam pembelajaran agama kami. Tuhan, semoga apa yang tadi telah kami pelajari sama-sama boleh kami tanamkan di dalam hati kami, boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Khususnya kami sebagai anak-anak lebih lagi dapat menghormati mama dan bapa. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami sampaikan ke hadirat-Mu yang kudus lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.